Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Raffi Bagas Saputra, NIM 2020 008193 akan mempresentasikan tentang pemasaran miopia. Marketing miopia adalah sebuah kondisi di mana bisnis terlalu terfokus untuk menjual produk mereka daripada mengerti masalah yang produk mereka pecahkan. Sebuah bisnis harus bisa memikirkan dirinya sendiri, bukan sebagai pembuat barang dan jasa saja, tetapi sebagai solusi masalah pelangganan mereka. Harvard Business School memperkenalkan pertanyaan terkenal, bisnis apa yang sebenarnya Anda teliti, dan dengan klaim bahwa seandainya eksekutif perkeretaapian melihat diri mereka berada dalam bisnis transportasi daripada bisnis perkeretaan, mereka akan terus tumbuh. Hari ini, TV adalah bisnis yang lebih besar dari yang lama. Bisnis film yang didefinisikan sebagai secara sempit pernah ada. Seandainya Hollywood berorientasi pada pelanggan atau menyediakan hiburan daripada berorientasi pada produk atau membuat film. Apakah itu penting? Ada contoh lain yang kurang jelas dari industri yang telah dan sekarang membahayakan masa depan mereka dengan mendefinisikan mereka secara tidak benar. Tujuan saya akan membahas beberapa dari mereka secara rinci, kemudian dan menganalisis jenis kebijakan yang mengarah untuk masalah saat ini, mungkin membantu untuk menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh manajemen yang berorientasi pelanggan secara menyeluruh untuk menjaga pertumbuhan industri. Bahan setelah peluang yang jelas telah habis, dan di sini ada dua contoh yang sudah ada sejak lama. Apa yang tidak dimiliki rel kereta api bukanlah kesempatan, tetapi beberapa imajinasi manajerial dan keberanian yang membuat mereka hebat. Bahkan amatir seperti Jacques Darsun dengan melihat apa adanya kurang ketika dia berkata, saya paling sedih melihat organisasi fisik dan sosial yang maju dari abad terakhir turun dalam abad musuh untuk kurangnya imajinasi komprehensif itu yang membangunnya. Mari kita lihat secara singkat beberapa di antaranya. Kali ini mengambil contoh yang sejauh ini kurang mendapat perhatian. Cuci kering. Ini pernah menjadi pertumbuhan industri dengan prospek yang mewah. Di zaman pakaian wol, banyaknya bayangkan akhirnya bisa membersihkan dengan aman dan mudah. Ledakan itu menyala. Dianggap tidak ada pengganti yang telah ditahtakan di atas tumpuan pertumbuhan yang tidak terkalahkan. Saat lampu pijar datang, lampu minyak tanah pun habis. Kemudian kincir angin dan mesin uap dipotong menjadi pipa oleh
fleksibilitas, keadaan, kesederhanaan, dan ketersediaan motor listrik yang mudah. Tapi pandangan kedua tidak begitu menghibur. Sejumlah perusahaan non-utilitas maju dengan bentuk dalam mengembangkan sel bahan bakar kimia yang kuat yang dapat disimpan di lemari tersembunyi di setiap rumah yang secara diam-diam mematikan tenaga listrik. Saluran listrik yang memvokalisasi begitu banyak, lingkungan akan dihilangkan. Begitu juga dengan pembongkaran jalan-jalan dan gangguan layanan yang tak ada habisnya secara badai. Juga di cakrawala adalah energi surya. Sekali lagi dipelopori oleh perusahaan non-utility. Setelah perusahaan minyak mengenali logika yang memuaskan pelanggan daripada yang lain, sistem tenaga dapat melakukannya. Mereka akan melihat bahwa mereka tidak punya pilihan lagi untuk bekerja dengan bahan bakar yang efisien dan tahan lama, atau beberapa cara untuk menghasilkan bahan bakar yang ada tanpa gangguan pengendara, daripada rantai pemakanan besar yang punya pilihan tentang pergi ke bisnis supermarket atau perusahaan tabung vakum yang lain. Vakum punya pilihan tentang membuat konduktor untuk mereka sendiri bagus. Perusahaan minyak harus memiliki aset yang sangat menguntungkan. Tidak ada jumlah angan-angan dengan menyalahkan mereka dari perlunya terlihat dalam bentuk kreatif ini penghancuran. Singkatnya, jika manajemen memberikan dirinya hanyut, ia selalu hanyut dalam arah pemikiran dirinya sendiri sebagai penghasil barang dan jasa, bukan kepuasan pelanggan, meskipun mungkin tidak akan turun ke dalam memberitahu tenaga penjualnya ada penyingkiran dia. Kita akan khawatir jika tentang keuntungan bisa tanpa mengetahuinya, terlatih persis seperti untuk formula pembusukan layu. Nasib sejarah industri yang tumbuh satu demi satu telah menjadi profesionalisme produk bunuh diri. Pemasaran singkat. Dalam kasus elektronik, bahaya pembesar yang dihadapi perusahaan baru yang glamor di bidang ini tidak bahwa mereka tidak memberikan pelatihan yang cukup untuk meneliti dan mengembangkan, tetapi mereka membayar juga banyak memperhatikan padanya. Dan fakta bahwa perusahaan elektronik yang tumbuh paling cepat berutang perhatian mereka pada penelitian bisnis sama sekali tidak penting. Mereka telah berubah untuk menganggukkan di puncak tiba-tiba penerimaan hukum yang luas biasanya kuat terhadap yang baru ide-ide tadi. Sejumlah faktor lain yang cenderung memuat dan pertahankan keyakinan itu. Karena produk elektronik sangat kompleks dan canggih, manajemen menjadi top hairy dengan para insinyur dan ilmuwan. Ini menciptakan bias selektif yang mendukung peneliti dan produk dengan mengorbankan pemasaran. Organisasi cenderung memandang dirinya sebagai pembuat hal daripada sebagai pelanggan yang memuaskan keberuntungan pemasaran. Pemasaran diperlakukan sebagai aktivitas residual atau sesuatu yang lain yang harus dilakukan sekali
pekerjaan virtual menciptakan dan produk selesai. 2. Untuk bias yang mendukung penelitian produk, pengembangan dan produksi ditambahkan bias mendukung berurusan dengan variabel terkenali, insinyur dan ilmuwan di dunia hal-hal konkret seperti mesin, tes, tabung, jalur produksi, dan bahan keseimbangan lembaran. Abstraksi yang mereka rasakan baik adalah mereka yang dapat diuji atau dapat dimanipulasi di laboratorium, atau jika tidak dapat diuji maka fungsional seperti aksioma Ushili, pendeknya manajemen pertumbuhan Glamor baru perubahan cenderung mempunyai kegiatan bisnis yang meminjamkan diri mereka untuk studi, eksperimen, dan kontrol yang cermat atau kenyataan yang sulit untuk praktis. Mendukung perurusan dengan variabel terkendali, insinyur dan ilmuwan betah di dunia hal-hal konkret seperti mesin, teks, dan tes tabung, jalur produksi, dan bahan keseimbangan lembaran. Abstraksi yang mereka rasakan baik adalah mereka yang dapat diuji atau dapat dimanipulasi di laboratorium, atau jika tidak dapat diuji maka fungsional manajemen pertumbuhan Glamor baru. Perusahaan cenderung mempunyai kegiatan bisnis yang meminjamkan diri mereka untuk studi, eksperimen, dan kontrol yang cemerlang sampai kenyataan yang sulit dan praktis. Sekian, terima kasih sekian dari saya, terima kasih. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam.